Saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ya sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak ada yang luar biasa. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling aneh begitu kan ya. Ya, mengapa saya katakan paling aneh? Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini yang paling seru begitu kan ya. Setelah pertemuan Prabowo dengan Pak Surya Paloh yang dianggap diajak ya masuk ke koalisi Prabowo di situ begitu Pak Surya Paloh, maka setelah itu Pak Surya Paloh makan bareng atau buka bersama ya di Tower Nasdem bersama dengan Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu Anies Baswedan mengatakan pertemuan Prabowo dengan Pak Surya Paloh itu tidak ada luar biasanya. Dia tidak membahas bahwa bagaimana ajakan ini, ajakan itu begitu. Ini hanya bersilaturahmi saja karena mereka sifatnya terbuka begitu. Katanya begitu ya. Tapi pada kenyataannya yang paling cukup fenomenal yaitu adalah pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan ketika mereka buka bersama. Itu sangat-sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan saya sendiri berkaca-kaca begitu kan. Seorang Anies Baswedan mereka datang ke Tower Nasdem ya disambut luar biasa di situ begitu kan, menandakan bahwa Surya Paloh dengan Nasdem dengan Anies Baswedan ya di koalisi perubahan itu baik-baik saja. Tidak ada yang kemudian muncul spekulasi di luar sana begitu kan. Artinya apa? Pak Surya Paloh itu tahu betul bagaimana etika. Tidak mungkinlah Pak Surya Paloh meninggalkan dan mengkhianati seorang Anies Baswedan. Itu sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya tidak mungkin seorang Surya Paloh karir jejak politiknya sejak dulu meninggalkan seorang Anies Baswedan dan mengkhianati Anies Baswedan. Karena pada kenyataannya adalah PKS juga sama, mereka mengapresiasi luar biasa begitu kan ya kepada Anies Baswedan. Mereka santai, rileks begitu kan ya. Dia kan siap kalah, siap menang dan sebagainya. Dan di luar sana mohon maaf ya banyak sekali ya netizen yang mengadu domba sana sini. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan dengan Surya Paloh mulai diadu domba dengan narasi-narasi yang tidak baik. Padahal Surya Paloh begitu kan ya dengan yang lain begitu kan ya dengan koalisi perubahan mereka biasa-biasa aja begitu kan. Mereka menganggap wah ini sangat luar biasa kalau pada hakikatnya pertemuan-pertemuan itu begitu kan menjadi ajang bagaimana antara Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan di situ begitu dengan koalisi perubahan. Saya kira ini baik-baik aja kok, tidak ada yang kemudian mengatakan bahwa wah ini harus ada harus ada ini harus ada itu, tidak ada begitu. Mereka tetap konsisten bersama begitu kan yang menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu dengan Pak Surya Paloh sedang baik-baik aja begitu. Yang saya katakan tadi tidak mungkin seorang Surya Paloh meninggalkan Anies Baswedan. Karena Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan begitu kan. Ya, pertama kali mengusung Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja ketika Anies Baswedan mencium tangan Pak Surya Paloh di situ begitu kan sebagai bentuk bahwa mereka penghormatan yang sangat luar biasa di situ begitu. Ya, kita lihat saja. Jadi inilah politik candaria santai mereka begitu kan ya. Dengan adanya Anies Baswedan di Nasdem, maka ini menjadi dorongan yang kuat sebagai kader, sebagai partisipan dari Nasdem begitu kan. Karena apa? Ternyata jangan salah tafsir begitu ya. Ternyata Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh itu seperti anak emas dalam zaman dulu begitu kan. Ya, bagaimana Partai Nasdem ya yang kemudian Anies sebagai sosok partisipan di dalamnya begitu sejak dulu begitu. Sejak Partai Nasdem itu berdiri begitu kan.
Jadi wajar karena selama ini yang saya lihat bahwa Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan ya santai-santai aja mereka ya. Kalau ada narasi-narasi di luar sana bahwa Partai Nasdem mengkhianati Anies Baswedan, mengkhianati koalisi pemerintah, koalisi perubahan, saya kira jauh begitu. Maka pola-pola seperti ini jangan sampai ya narasi-narasi itu ya diadu domba antara Anies Baswedan dengan Surya Paloh. Ini mencoba diadu domba di situ begitu. Tapi pada kenyataannya mereka gagal begitu kan ya. Masa seorang Anies Baswedan ya mau diadu domba dan sebagainya, saya kira jauh begitu kan, karena bukan tipe Anies bukan tipe Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang kemudian meninggalkan ini meninggalkan itu dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi catatan penting kepada kita bahwa yang namanya politik hari ini kita tahu ya, Anies Baswedan diajak buka bersama, terus kemudian lihat saja yang lain begitu kan ya. Ini keakraban yang sangat luar biasa, ibaratnya anak dan bapak di situ begitu. Surya Paloh itu sebagai pedoman ya di Partai Nasdem ya, karena memang mereka yang membuat Partai Nasdem, dan jangan lupa ya di balik ini semua begitu kan ya ada Anies Baswedan yang kemudian yang selalu bersama ya dengan visi misi yang ada di Partai Nasdem ya, di belakang itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Maka saya katakan sejak awal Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh itu ya santai-santai aja mereka. Anies Baswedan patuh kepada Pak Surya Paloh karena mereka dianggap yang kemudian ya membesarkan nama baik sebagai seorang calon wakil presiden. Walaupun toh pada akhirnya yang penting kan kita usaha begitu kan. Jadi sekarang itu banyak yang mengadu domba antara Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh. Hati-hati di situ begitu. Maka hal-hal yang sedemikian rupa, hal-hal seperti ini saya kira hal yang biasa. Pertemuan dengan Surya Paloh dengan Pak Prabowo tidak ada yang mengkaitkan bahwa apakah harus gabung kepada koalisi Prabowo. Saya kira agak masih jauh, terlalu dini mereka. Karena ya saya tahu bahwa hanya ingin membangun opini saja begitu di tengah-tengah isu yang seperti ini begitu kan ya. Maka saya katakan sejak awal ya biasa-biasa aja mereka. Dalam artian ya pertemuan-pertemuan seperti itu saya kira baik ya bagi bagi siapapun begitu kan. Karena inilah negara demokrasi. Kita harus menjunjung tinggi persatuan di situ begitu kan sebagai bentuk pedoman ya. Ya ini. Soal kemungkinan Nasdem gabung ke Prabowo ya, Prabowo Gibran, Anies mengatakan prosesnya masih panjang. Ya tidak mungkinlah meninggalkan seorang Anies Baswedan begitu kan di situ begitu ya. Maka dimanapun kita berada, siapapun yang kemudian masih nuansa-nuansa yang kemudian membenturkan antara Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh hari ini ya kita lihat saja. Jadi banyak muncul spekulasi di luar sana begitu kan. Salah satunya adalah indikator yang kemudian tolak ukur masyarakat itu adalah ini meninggalkan itu. Bukan seperti itu tolak ukur kita. Tolak ukur kita itu adalah demokrasi begitu kan. Maka saya katakan sejak awal Anies Baswedan dengan Surya Paloh baik-baik aja, santai-santai aja begitu kan. Ya, karena dengan adanya seperti ini spekulasi orang biasa-biasa aja begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.